Halo teman-teman, kali ini Danani akan kembali melanjutkan cerita alur cerita anime Sakamoto Day episode ke-8. Seperti biasa, bila teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke? Gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Di saat Massimo menemukan uang 500 yen di bawah mesin penjual otomatis, kini Massimo kembali ke toko Sakamoto untuk membeli makanan enak untuk dirinya dan Bisuki. Namun, sesampainya Massimo di dalam toko, dia dibuat terkejut dengan Hana yang sedang menangis sendirian. Dan itu karena Hana yang ingin bercerita dengan Shin dan Saotang, namun mereka tidak ada. Massimo pun lalu mencoba untuk menenangkan Hana dengan dikasih permen dan biji pohon ek. Namun Hana masih saja menangis. Bisuki yang mengerti, dia mengingatkan ke Massimo. Dari situ Massimo akan mencari mereka. Hana yang mendengar itu, dia pun kembali tenang. Namun sebelum itu Bisuki mencari dulu lokasi keberadaan mereka. Beralih ke ruang bawah tanah, Saotang yang baru tahu bila dia adalah Asakura, direktur di lab itu, dan dia akan memberi ide untuk kabur dari sel itu. Seketika Saotang langsung marah dan mencekik Asakura. Karena Saotang mengira Asakura yang berencana untuk menculik Saotang. Dengan begitu Asakura mengatakan tidak. Karena bila iya, tidak mungkin dia berada di sel bawah tanah. Dari situ, Saotang meminta ke Asakura untuk menceritakan semuanya ke Saotang. Namun, sebelum bercerita, Kimi beralih ke lokasi Sakamoto dan Shin. Mat Horiguchi saat menerima hantaman Sakamoto itu, dia masih bisa berdiri. Dan Mat juga tahu bila Sakamoto adalah pembunuh legendaris yang terkenal. Dari situ, Sakamoto lalu kembali akan mengajar Mat lagi. Namun saat mengarahkan pukulan Sakamoto malah mengenai Shin. Dan ternyata karena Mat sudah memasang jarum di leher Sakamoto. Dan fungsinya itu untuk membuat bingung otak, menentukan mana kawan dan mana musuh. Mendengar itu dari Mat, seketika Sakamoto pun lalu menghajar Mat lagi. Dan kenapa Sakamoto bisa menghajar Mat? Karena Sakamoto hanya perlu memikirkan menyerang Shin. Namun setelah menerima hantaman tadi, Mat pun masih bisa kembali berdiri lagi. Dan sebelum lanjut ke pertarungan mereka, Kimi beralih ke sel bawah tanah lagi. Asakura sudah memperjelas ke Saotang bila Asakura bukanlah pelakunya yang mencoba untuk menculik Saotang. Dari situ Saotang pun langsung marah ke Tanaka. Karena Tanaka yang mengira Saotang adalah Shin dan langsung menculiknya saat itu. Dari situ Asakura yang mendengar nama Shin, dia pun lalu menanyakan ke Saotang apakah itu Shin expert. Karena Asakura mengenalnya dan Asakura yang membuat Shin menjadi expert itu. Saotang pun sampai kaget karena Saotang pikir Shin terlahir dengan kekuatan seperti itu. Dari situ, Asakura lalu menceritakan ke Saotang tentang Shin. Saat teman Asakura yang bernama Ando meminta ke Asakura untuk mengurus Shin, dan dia lalu menghilang saja. Dan tidak tahu kenapa Asakura ingin merawat Shin. Dan dulu itu Shin adalah bocah biasa dan hidupnya berubah karena Asakura. Karena dulu saat Asakura melakukan riset tentang kekuatan supranatural di lab, dan saat Asakura sudah membuat racikannya dan Shin yang baru bangun tidur, Shin pun lalu meminum racikan itu saja. Asakura pun sampai khawatir, tapi untung saja tidak terjadi apa-apa. Namun setelah beberapa saat, di saat berada di lab, Shin sudah bisa membaca pikiran semua orang di situ. Dan saat itu terjadi, selang beberapa waktu, semua orang di lab itu memilih untuk menjauhi Shin.
karena menurut mereka Shin terlalu menyeramkan. Dari situ saat Asakura mengerti, Asakura mencoba untuk membuat obatnya agar Shin tidak seperti itu. Namun saat itu Shin malah marah dengan Asakura dan Shin langsung pergi dari lab itu. Mendengar cerita itu, Saotang pun sampai terharu. Dan dari situ Saotang lalu mengajak Asakura untuk meminta maaf bersama kepada Shin. Dan menurut Saotang, Shin sudah tidak marah lagi karena Shin sudah senang dengan kekuatannya itu. Dan bahkan itu membuat iri Saotang karena Sakamoto jarang berbicara dengan Shin. Setelah itu Asakura lalu membuka kunci sel dengan cairan yang dia bawa. Namun dengan membuka pintu, Asakura masih memikirkan Shin dan menanyakan ke Saotang apakah Shin saat ini sudah tumbuh tinggi. Setelah pintu sel terbuka dan penjaga tahu, seketika Saotang lalu membuat terkapar penjaga itu. Dan Saotang lalu mengatakan untuk Asakura melihat sendiri nanti. Beralih ke Shin dan Sakamoto. Mereka sudah dihajar habis-habisan oleh Mat Horiguchi karena Mat dengan alat yang bisa menghentikan serangan mereka. Dan saat Mat berhenti menyerang dan mengatakan untuk Shin terus membaca pikiran Mat semaunya saja karena itu hanya kekuatan bodoh, dan Mat juga tak mengerti kenapa bos menginginkan Shin untuk penelitian. Mendengar itu, Sakamoto lalu membangunkan Shin dan mengatakan bila kekuatan Shin itu tidak bodoh sama sekali. Dari situ Mat pun lalu memasukkan semua cairan yang berada di pundaknya itu ke tubuh Mat semua. Hingga akhirnya Mat berubah seperti monster. Melihat Mat berubah menjadi monster, Shin menanyakan ke Sakamoto apa yang harus dilakukan untuk menghadapi itu. Dari situ Sakamoto yang akan mengajar Mat. Sakamoto menyuruh Shin untuk membelakangi Mat saja dan menyuruh Shin untuk menghindari ucapan yang keluar dari pikiran Sakamoto. Dengan begitu, Sakamoto bisa mengajar habis Mat Horiguchi. Hingga akhirnya Mat diakhiri oleh Sakamoto saja. Dan setelah itu, para penelitian lalu mencopot jarum yang berada di leher mereka berdua. Dan setelah tercopot, para penelitian meminta maaf ke Shin karena dulu menjauhi Shin. Shin pun lalu memberitahu ke mereka bila Shin senang dengan kekuatannya. Dan Shin juga senang dengan tempat Shin saat ini, yang bekerja di toko Sakamoto sebagai kasir yang jago. Setelah itu mereka berdua lalu berlari menuju ke ruang bawah tanah untuk mencari Saotang. Namun di saat berlari tidak sengaja Sakamoto menginjak tombol. Hingga seketika pintu lubang di jalan itu terbuka. Sakamoto pun lalu menendang Shin agar tak terjatuh. Dan Sakamoto saja yang terjatuh ke lubang itu. Beralih ke ruang bawah tanah lantai 5. Di ruangan itu, Osaragi dan Shishiba sudah menghabisi banyak orang di situ. Dan terlihat Rusa dan 2 orang pemimpin lainnya sudah berada di situ. Dari situ, Shishiba menanyakan ke Rusa, apakah seluruh berada di tempat ini? Rusa menjawab tidak mengerti yang Shishiba maksud. Dari situ, karena manufaktur senjata ilegal dan memaksa sandera itu melanggar regulasi GII, Shishiba akan membunuh mereka. Setelah mengatakan itu, 2 orang pemimpin tadi sudah berada di dekat Shishiba. Namun seketika mereka berdua dihabisi saja oleh Osaragi. Melihat itu, Rusa pun sampai menangis. Dari situ, Rusa lalu membuka jahitan yang berada di tangannya. Dan itu sampai berubah wujud dan langsung menyerang Shishiba. Setelah itu, Shishiba tak mau kalah. Dengan kecepatannya, lalu membalikkan kepala Rusa dengan palunya itu.
Setelah itu, Shishiba dan Osaragi lalu akan pergi. Namun saat mereka berjalan, rusa masih bisa kembali berdiri lagi. Karena rusa masih punya kerangka buatan. Hingga seketika, Sakamoto yang jatuh dari atas tadi baru sampai bawah dan menimpa rusa. Dari situ, Sakamoto lalu menyapa Shishiba dan menanyakan kabar semua orang di Ordo. Shishiba pun lalu memperkenalkan Osaragi bila dia anak baru. Namun, Osaragi melihat Sakamoto. Osaragi mengira Sakamoto seperti boneka beruang. Setelah itu, Shishiba memberitahu ke Sakamoto bila rusa adalah bos kelompok yang mengambil alih lab itu. Dan dari situ, rusa pun kembali mencopot jahitannya hingga berubah seperti manusia senjata. Beralih ke Shin, dia masih mencari Lu Xiaotang. Namun seketika, Shin dihentikan oleh Seba. Karena Seba mendapat perintah dari rusa kemarin, maka dari itu Seba akan menangkap Shin. Dari situ Shin dihajar habis-habisan oleh Seba yang tidak terlihat itu. Beralih ke Sakamoto, dia sudah bertarung dengan rusa. Shishiba dan Osaragi, mereka malah berpamitan ke Sakamoto karena mereka berdua ada urusan. Sakamoto yang memberi salam ke semua anggota Ordo. Seketika Sakamoto sudah dibuat melayang oleh si rusa itu. Shishiba dan Osaragi pun mereka sudah berlari untuk mencari Slur. Namun Osaragi masih kepikiran dengan Sakamoto dan menanyakan ke Shishiba apa Tuan Beruang akan baik-baik saja. Dan bahkan menurut Osaragi, Tuan Beruang tidak terlihat kuat sama sekali. Dan mungkin dia akan mati. Dan Shishiba juga mengira bila boneka jahit itu sangat kuat. Dan mungkin Sakamoto akan kesulitan. Beralih ke Shin. Shin pun sudah dihajar habis-habisan oleh Seba. Hingga seketika Shin tertusuk dengan pisau yang dibawa Seba. Namun dengan begitu, Shin meninggalkan jejak di baju Seba. Dan dari situ tiba-tiba Seba sudah dihabisi oleh Massimo dengan senapannya itu. Wah, bakal seperti apa ya, Bre? Lanjut nanti ya. Bila mau sawer dan anime, link ada di deskripsi ya. Terima kasih.